Menantu Super Sang Dewi. Bab 31 Krisis di Dunia Pengobatan Tradisional Tiongkok. Tidak ada yang berani melanggar perintah Luo Beiming seperti ini. Belum pernah ada. Anda pasti tahu bahwa beliau adalah seorang dokter terkenal di generasinya, mengakar kuat di hati masyarakat, tak terkecuali masyarakat awam, bahkan para pejabat publik pun menghormatinya dan tidak berani mengabaikannya. Berapa banyak orang yang bermimpi menjadi muridnya dan mendapatkan ketenaran dan kekayaan. Tapi sekarang, seseorang tidak hanya menolaknya, tapi bahkan menghinanya. Luo Beiming menarik napas dalam-dalam dan menahan amarahnya. Wajah lamanya kembali acuh tak acuh. Tuan Luo, sepertinya kita tidak berbicara satu sama lain, jadi ucapkan selamat tinggal saja. Lin yang terlalu malas untuk berbicara omong kosong lagi, jadi dia berbalik dan pergi. Siapa yang memintamu pergi? Luo Beiming berkata dengan dingin. Ketika suara itu jatuh, puluhan sosok berjas tang tiba-tiba bergegas keluar dari ruang tamu yang kosong dan langsung mengepung Lin Yang. Lin Yang tetap tenang dan meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata, sekarang masyarakat diatur oleh hukum, bagaimana? Apakah menurut Anda orang tua itu akan memukuli seseorang di siang bolong? Metode saya tidak terlalu vulgar, dan aku tidak akan pernah melanggar hukum jika aku ingin menyentuhmu. Luo Bei tidak menunjukkan tanda-tanda melanggar hukum. Ekspresi berkata, bagi orang setingkatnya, terlalu mudah berurusan dengan seseorang, dan dia tidak akan pernah memikul tanggung jawab hukum karena dia tidak akan mengambil tindakan. Benarkah? Lin yang tersenyum. Sungguh besar hati bisa tertawa saat ini. Saya akan memberi Anda satu kesempatan terakhir, menerima uang, berlutut di depan saya, bersujud kepada saya, menyajikan teh, dan menyatakan bahwa semua keterampilan medis Anda berasal dari sekte Luo Beiming saya. Jika Anda melakukan ini, saya dapat mengobati semuanya ini bukan apa-apa. Itu tidak terjadi. Luo Beiming menutup matanya dan berkata dengan tenang. Ini adalah kesempatan terakhir yang dia berikan pada Lin Yang. Ini juga merupakan ultimatum. Lin Yang percaya bahwa jika dia menolak, orang-orang ini pasti akan bergegas dan menjatuhkannya, dan kemudian melumpuhkannya. Ketika polisi datang, muridnya lah yang akan disalahkan, dan keluarga Luo akan membayar perawatannya, dan itu saja. Tidak mungkin, selama Luo Beiming tidak melanggar batas itu, tidak ada hal besar yang akan terjadi. Luo Beiming sangat cerdik. Sayangnya dia tidak memahami Lin Yang. Lin Yang menghela nafas, mengulurkan tangannya dan membelai dadanya. Ya, sudah lama sekali aku tidak keluar dari kantor polisi, dan kekuatanku sudah pulih sedikit. Seharusnya tidak menjadi masalah besar untuk pergi dari sini. Lin Yang sedang berpikir dalam benaknya. Dia mengangkat kepalanya, kilatan dingin muncul di matanya, dan tangannya tidak bisa menahan untuk tidak menyentuh pinggangnya. Tetapi pada saat ini, berhenti. Sebuah suara rendah dan menyakitkan terdengar. Semua orang tercengang dan melihat ke samping, hanya untuk menyadari bahwa Luo Qian telah mengambil cangkir teh di beberapa titik dan membenturkannya ke pilar di sebelahnya. Ledakan. Cangkir tehnya pecah. Telapak tangannya terluka, dan darah merah mengalir keluar. Tapi dia tidak menyadari rasa sakitnya, memegang pecahan dan menekannya langsung ke lehernya yang indah. Kian-kian, wajah lama Luo Beiming tiba-tiba berubah. Nona, yang lain juga berseru. Kakek, lepaskan Lin Yang. Luo Qian mengertakkan gigi dan berkata. Tangan Luo Beiming gemetar karena marah, tapi dia tidak memaksa lagi. Biarkan dia pergi. Luo Beiming berkata dengan sungguh-sungguh. Bagi Luo Beiming, nyawa cucunya jauh lebih penting daripada anak laki-laki ini. Dia mengenal Luo Qian, dan dengan temperamen Luo Qian, dia mungkin benar-benar melakukan sesuatu yang bodoh. Saat kata-kata Luo Beiming terungkap, murid-murid Luo Beiming dan anggota keluarga Luo di sekitarnya berpencar satu demi satu. Lin Yang, kembalilah. Luo Qian, tidak harus seperti ini. Lin Yang ragu-ragu. Cepat pergi. Luo Qian berkata dengan mendesak, air mata mengalir di wajahnya. Lin Yang membuka mulutnya dan menghela nafas panjang, oke, aku akan kembali dulu. Jaga dirimu baik-baik, Lin Yang. Pada saat ini, Luo Qian berteriak lagi. Lin Yang berbalik dan menatapnya. Tapi dia melihat gadis itu menundukkan mata musim gugurnya dan menggigit bibir cerinya. Dia ragu-ragu sejenak dan kemudian berkata dengan suara serak, terima kasih, dan maafkan aku. Beberapa kata ini seberat 1000 pound padanya. Lin Yang terkejut sesaat,
lalu menggelengkan kepalanya, itu bukan salahmu, jangan salahkan dirimu sendiri. Setelah mengatakan itu, orang itu menghilang di malam hari. Mata Luo Qian kosong dan dia menjatuhkan tangannya dengan lemah. Pecahan cangkir teh yang berlumuran darah jatuh ke tanah, mengeluarkan suara, ding. Cepat, balut luka Nona, cepat. Teriak Paman Zong. Beberapa wanita dari keluarga Luo segera berlari mendekat, menarik jari halus Luo Qian dan mulai mengoleskan obat dan perban. Luo Qian seperti boneka yang terikat pada tali, kehilangan jiwanya dan berada di bawah belas kasihan orang lain. Mata itu kosong. Kau mengecewakanku, Qian. Luo Beiming berdiri dan berkata dengan dingin. Luo Qian tidak berkata apa-apa. Entah kenapa, kakek ini tiba-tiba menjadi sangat aneh. Pada saat ini, seorang anggota keluarga Luo berlari mendekat. Tuan, Direktur Hao dari Biro Kesehatan ada di sini. Luo Beiming sedikit mengernyit, lalu melambai. Nona, ayo pergi ke aula dalam. Beberapa anggota keluarga perempuan berkata sebelum menjatuhkan Luo Qian. Setelah beberapa saat, seorang pria paruh baya yang mengenakan kacamata berbingkai emas dan kemeja putih masuk dengan cepat. Pria itu memiliki ekspresi serius di wajahnya, dan langkahnya tergesa-gesa dan berangin, seolah-olah dia sedang terburu-buru. Direktur Hao, mengenai kecelakaan medis hari ini, saya akan mengatakan yang sebenarnya kepada publik pada konferensi pers besok, jadi jangan khawatir, kata Luo Beiming. Kata-kata Tuan Luo serius. Zheng Song tidak datang ke sini pada malam hari untuk memberitahu Anda tentang masalah ini, kata Hao Zheng Song dengan sungguh-sungguh. Oh, Luo Beiming sedikit terkejut, untuk apa itu? Hao Zheng Song mengeluarkan ponselnya dari sakunya, menekannya beberapa kali, dan meletakkannya di meja kopi di sebelah Luo Beiming. Layar ponsel menampilkan berita. Bulan lalu, sekelompok perwakilan medis Korea datang ke Tiongkok untuk menantang diri mereka sendiri. Mereka telah mengalahkan perwakilan praktisi pengobatan Tiongkok dari beberapa provinsi besar seperti Provinsi Hudong, Provinsi Tailin, Provinsi Shandong, Del. Mereka telah mempublikasikan rencana perjalanan mereka secara online. Beberapa hari kemudian, mereka akan tiba di Jiangcheng kami, Provinsi Jiangnan, dan secara resmi menantang Anda untuk menggunakan pengobatan Korea. Untuk menantang pengobatan Tiongkok. Apa? Luo Beiming tiba-tiba berdiri. Paman Zong dan orang lain di sebelahnya juga tampak kaget. Tapi Hao Zheng Song membungkuk dalam-dalam pada Luo Beiming. Orang tua, pengobatan tradisional Tiongkok di negara kita telah gagal 5 kali berturut-turut. Sekarang dunia tertawa. Jika para dokter Korea ini memenangkan satu pertandingan lagi, mereka akan kembali ke Korea Selatan. Pada saat itu, praktisi pengobatan Tiongkok kita akan benar-benar kalah. Ke pengobatan Korea. Pak Tua, komunitas pengobatan Tiongkok kita sudah pada saat kritis hidup dan mati, kita tidak boleh membiarkan badut ini terus merajalela. Tolong lakukan apapun, Pak Tua. Kalahkan mereka. Selamatkan pengobatan Tiongkok kita. Tolong. Hao Zheng Song mengertakkan gigi, membungkuk 90 derajat, dan berdiri teguh sambil berteriak. Ekspresi Luo Beiming menjadi lebih serius, dan mata lamanya membelalak. Ini sama sekali bukan yang disebut pertarungan keinginan. Hal ini tidak akan pernah mewakili kepentingan dan reputasi pribadi. Ini merupakan tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak peduli siapa itu, mereka semua tahu apa artinya ini. Luo Beiming tidak berbicara, tetapi berbalik dan melihat lukisan tinta pinus dan cemara di aula. Butuh waktu lama sebelum saya menjawab dengan satu kata. Oke. Saat aku sampai di rumah, sudah jam 12 malam. Lin yang memarkir mobil di lantai bawah dan kemudian diam-diam membuka pintu. Tanpa diduga, ruangan itu terang benderang, dan Su Yan sedang duduk di depan meja, dagunya yang halus ditopang oleh tangan kecilnya, seolah sedang memikirkan sesuatu. Apakah kamu belum tidur? Lin yang tersenyum. Aku tidak tahu mobil siapa itu. Mesinnya berisik sekali. Aku tertidur tapi terbangun lagi. Ya. Kenapa kamu pulang begitu larut? Rumah sakit. Apakah ini serius? Jenis yang dimuat di surat kabar, Anda akan mengetahuinya besok. Oh. Su Yan menjawab dengan ringan, lalu berbalik dan kembali ke kamar. Panas, dan banyak nyamuk di ruang tamu, teriak Lin Yang. Beberapa saat kemudian, pintu terbuka, sepiring obat nyamuk bakar ditaruh di tanah, dan pintu ditutup kembali. Lupakan saja. Lin yang menggelengkan kepalanya, menyalakan obat nyamuk bakar dan jatuh di sofa dan tertidur.
Keesokan paginya, Su Yan berlari berangkat kerja lebih awal. Yang mengejutkan, Zhang Qingyu juga pergi ke perusahaan keluarga Su. Mungkin karena dia tahu apa yang terjadi di hotel hari itu, sikap Zhang Qingyu terhadap Lin Yang menjadi sedikit lebih baik. Setelah sarapan, Lin Yang memikirkan apa yang harus dilakukan sekarang ketika Luo Qian menelepon. "Apakah kamu baik-baik saja?" Lin Yang bertanya. "Aku baik-baik saja." Suara Luo Qian sedikit serak. "Lin Yang, maafkan aku. Sudah kubilang, ini bukan salahmu. Ngomong-ngomong, aku tidak perlu pergi untuk bekerja hari ini, kan?" Lin Yang tersenyum. "Tidak, rumah sakit harus ditutup." "Tutup? Mengapa ditutup selamanya?" Lin Yang terkejut. Luo Qian ragu-ragu sejenak dan kemudian berkata, "Pusat kesehatan ini didanai oleh kakek saya. Saya tidak ingin bergantung padanya lagi. Lin Yang, ayo lakukan ini. Bagaimana kalau Anda dan saya bersama-sama membuka pusat kesehatan?" Begitu dia mengatakan ini, Lin Yang tercengang. Hidup. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya. "Maaf, saya tidak tertarik. Lalu bagaimana kalau saya membuka klinik medis sendiri dan mempekerjakan Anda? Saya bisa mempertimbangkan ini, tapi saya hanya bekerja sebagai tukang. Jangan minta saya berobat atau semacamnya. Saya tidak punya sertifikat, saya tidak bisa praktek kedokteran secara ilegal." Oke, itu saja." Luo Qian tiba-tiba menjadi senang. "Tunggu aku meminjam sejumlah uang dari temanku, dan melaksanakan ini sesegera mungkin." "Kamu Luo Qian, bukannya keluargaku tidak punya uang? Apakah kamu masih perlu meminjam uang untuk membuka klinik medis?" "Aku tidak akan meminjam uang untuk membuka klinik medis. Gunakan 1 sen lagi dari keluarga Luo." Baiklah, kalau begitu telepon aku pada hari pembukaan. Biarkan aku menghiburmu." "Oke," Luo Qian berkata sambil tersenyum. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan buru-buru bertanya, "Lin Yang, tahukah kamu tentang duel antara Tiongkok dan Korea Selatan dalam 3 hari?" Bab 32 mengejutkan Ana. Pertarungan Tiongkok-Korea Selatan. Lin Yang sedikit terkejut, menyentuh dagunya dan berkata, "Sepertinya saya pernah melihatnya di berita sebelumnya, tetapi tidak memperhatikannya dengan cermat." "Apa yang terjadi?" "Sebulan yang lalu, beberapa anggota Asosiasi Medis Korea membentuk tim pertukaran dan belajar. Dengan dalih berdiskusi dan bertukar pengetahuan medis, mereka memasuki Tiongkok dan menantang mereka. Mereka pergi ke beberapa provinsi, secara terbuka menantang pengobatan Tiongkok di internet, dan menyebut nama-nama terkenal dokter lokal untuk ditantang. Bagaimana orang-orang tua itu bisa bertahan dari provokasi para dokter Korea? Mereka semua menanggapi tantangan tersebut, tetapi mereka semua kalah. Sekarang, tim medis Korea ini akan tiba di Jiangcheng dalam 3 hari dan berduel antara Tiongkok dan keterampilan pengobatan Korea dengan kakek. Ini pertarungan terakhir, karena pengobatan Korea telah memenangkan 5 pertandingan. Jika kalah lagi, mereka akan kembali melamar ke dunia internasional dan meminta konfirmasi bahwa pengobatan Tiongkok berasal dari pengobatan Korea, dan mengumumkan kepada dunia bahwa pengobatan Tiongkok kita menjiplak pengobatan Korea mereka. "Dokter, itu cukup tidak tahu malu." Lin Yang mendengus, "Semua orang tahu bahwa pengobatan Korea berasal dari pengobatan tradisional Tiongkok, tetapi jika menyangkut mulut mereka, ternyata kita menjiplak milik mereka. Apakah ini termasuk menipu guru dan menghancurkan nenek moyang? Ini, Perang Dunia Pertama sangat krusial. Konon orang dari Asosiasi Medis Tiongkok dan Asosiasi Medis Internasional akan datang, dan dokter terkenal dari seluruh dunia, dan otoritas pengobatan Tiongkok dan Barat akan hadir. Bahkan Yanjing, ada orang yang memperhatikan. Itu wajar, begitu itu terjadi. Jika kita kalah, pengobatan tradisional Tiongkok akan menjadi bahan tertawaan di dunia, dan dampaknya akan sangat besar. Bagaimana mungkin Yanjing tidak memperhatikan? Tetapi dengan keterampilan medis kakek, dia tidak boleh kalah." Luo Qian menghela nafas dan berkata, "Meskipun perilaku kakek sangat berlebihan, dalam hal pengobatan tradisional Tiongkok, tidak banyak orang di Tiongkok yang dapat bersaing dengan keterampilan medisnya. Di Provinsi Jiangnan, hanya kakek Qin Bai Song yang dapat bersaing dengannya." "Benarkah? Akan ada duel di Gimnasium Jiangcheng di 3 hari. Lin Yang, apakah Anda ingin pergi dan melihatnya?" "Saya tidak tertarik dengan trik pengobatan Korea tentang kucing berkaki 3 dan bermuka 4, tetapi jika Anda punya waktu, Anda dapat melihatnya. Saya dengar itu tidak terbuka untuk umum dan orang biasa tidak bisa masuk. Jika Anda ingin pergi,
saya akan menjemput Anda. Oke. Lin yang mengangguk dan menutup telepon. Saya akhirnya mendapat pekerjaan, tetapi hal seperti ini terjadi, sungguh sial. Tapi sekarang Su Yan tidak akan berteriak agar dia mencari pekerjaan. Dia tidak ingin Lin yang keluar dan mendapatkan banyak uang. Dia hanya tidak ingin Lin yang terus tinggal di rumah dan menjadi sia-sia. Dia berharap Lin yang akan berubah. Namun kini Lin yang mulai berubah. Tapi tidak terlalu besar. Lin yang memeriksa waktu dan ketika hampir tiba, dia turun dan pergi ke rumah Ning. Dia akan memijat Ning Xiaowan pada waktu seperti ini setiap hari. Ini juga yang paling dinantikan dan paling membahagiakan Ning Xiaowan setiap hari. Dia berbaring di sana dengan lembut, dan tangan besar Lin yang menekan kakinya beberapa kali, dan dia tertidur lelap. Seolah-olah tangan Lin yang memiliki kekuatan sihir. Sekarang Ning Xiaowan tidak memiliki gangguan mobilitas dan dapat berlari dan melompat, yang membuat keluarga Ning Long sangat bersemangat. Senyuman di wajah Ning Xiaowan menjadi semakin banyak. Setelah meninggalkan rumah Ning dan tidak melakukan apapun, Lin yang mulai berjalan di jalan. Namun tidak lama kemudian, sebuah panggilan telepon mengganggu waktu luangnya. Tuan Qi. Lin yang mengerutkan kening. Saudara Lin, kamu di mana? Tuan Qi di seberang telepon tampak sangat cemas. Apa yang terjadi? Lin yang bertanya dengan tergesa-gesa. Jika Anda ada waktu luang, silakan segera datang ke unit gawat darurat rumah sakit kota. Ini sangat mendesak. Rumah sakit kota. Bukankah Anda bekerja di rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok? Ada pasien yang sangat sulit di rumah sakit kota. Sekarang semua dokter yang baik di kota itu. Dia datang, tetapi tidak ada yang bisa dilakukan terhadap pasien ini. Sekarang para ahli terkemuka di seluruh rumah sakit khawatir. Identitas pasien ini sangat istimewa. Jika terjadi sesuatu pada dia, itu akan berdampak besar pada seluruh staf medis Jiangcheng kami. Orang tua itu berada di ujung tanduk. Sekarang, saya hanya bisa mengandalkan adik kecil Lin. Tuan Qi tampak ingin sekali menangis. Dampaknya begitu besar. Lin yang tertegun sejenak, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, tunggu aku. Setelah mengatakan itu, dia menutup telepon, masuk ke 918, menginjak pedal gas dan bergegas menuju rumah sakit kota. Rumah sakit kota adalah rumah sakit terbaik di Jiangcheng, tidak hanya memiliki peralatan medis tercanggih di Jiangcheng, tetapi juga memiliki sekelompok staf medis terkemuka di Provinsi Jiangnan. Masyarakat yang mendaftar berobat di rumah sakit kota dapat keluar dari gerbang utama setiap hari. Lin yang memarkir mobil dan bergegas menuju unit gawat darurat. Ada banyak orang yang berdiri di luar unit gawat darurat saat ini. Selain beberapa dokter dari berbagai rumah sakit di Jiangcheng, sebenarnya ada beberapa orang berambut pirang dan bermata biru. Semua orang tampak cemas dan mendiskusikan tindakan pencegahan, tetapi orang-orang berambut pirang dan bermata biru itu berteriak dengan marah dalam bahasa Inggris. Banyak dokter yang dapat memahami nyanyian burung ini, dan ekspresinya tidak wajar, tetapi pengetahuan mereka tidak sepengetahuan mereka. Lin yang mengerutkan kening dan melihat Tuan Qi berjalan ke arahnya. Apa yang terjadi dengan orang-orang ini? Lin yang bertanya. Mereka dari Asosiasi Medis Internasional, kata Tuan Qi dengan getir. Asosiasi Medis Internasional. Lin yang sedikit terkejut. Ya, Anda seharusnya sudah mendengar tentang perang medis antara Tiongkok dan Korea Selatan 3 hari kemudian, kan? Tuan Qi berkata tanpa daya, orang-orang ini ada di sini untuk menyaksikan perang ini. Lalu mereka. Itu, satu di dalam ini Tuan Jesse, Wakil Presiden Asosiasi Medis. Pagi ini, begitu dia dan para deputinya turun dari pesawat, mereka diundang oleh Direktur Hao dari Biro Kesehatan untuk mengunjungi beberapa rumah sakit di kota Jiangcheng. Ini adalah tugas yang diberikan oleh orang di atas. Namun, ketika mengunjungi rumah sakit rakyat, Pak Jesse tiba-tiba pingsan dan tidak sadarkan diri. Setelah kami periksa, kami menemukan bahwa tekanan darah dan denyut nadinya sangat tidak stabil, anggota tubuhnya kaku, dan pernapasannya dan kesadarannya semakin melemah, dan dia hampir mati suri. Kami belum pernah melihat gejala seperti ini sebelumnya. Sekarang para dokter di Jiangcheng tidak berdaya. Jika penyakit ini terus berkembang, Tuan Jesse takut dia akan mati di sini. Dia adalah wakil presiden Asosiasi Medis. Dikatakan bahwa kami juga berhubungan dengan Organisasi Kesehatan Dunia. Jika sesuatu terjadi padanya di sini, kami orang tidak akan terlalu bertanggung jawab.
reputasi komunitas medis kami di Jiangcheng dan reputasi Tiongkok. Saya khawatir ini akan rusak parah. Tuan Qi menghela nafas berulang kali. Wajah tua itu ditutupi dengan rasa sakit. Pada levelnya, ketenaran dan kekayaan pribadi tidak lagi penting. Mungkin keterampilan medisnya tidak sebaik Qin Baisong dan Luo Beiming, tetapi hatinya terhadap negara dan rakyatnya pasti tidak lebih buruk dari mereka. Lin yang terdiam dan menyentuh dagunya. Anggota badan kaku, mati suri, gejala yang sangat aneh. Qi, apakah orang yang kamu cari ada di sini? Waktu hampir habis. Pada saat ini, seorang pria dengan rambut pirang dan hidung bengkok datang dan berteriak dalam bahasa Mandarin yang terpatah-patah. Kami telah menemukannya, Mersmith. Di mana itu? Dokter ajaib yang Anda panggil. Pria itu melihat sekeliling. Tuan Lin yang ini adalah dokter ajaib yang saya ceritakan, kata Tuan Qi. Dia. Smith tertegun sejenak, dan kemudian wajahnya menjadi semakin marah. Ya Tuhan, Qi, Anda masih bercanda saat ini. Orang ini bahkan tidak sebesar kakakku. Tuan Smith, saya tidak bercanda. Tuan Qi tidak ambil pusing. Untuk memperhatikan iblis asing dan langsung mengarahkan Lin yang untuk meminta menuju ruang gawat darurat. Tuan Qi, apakah ini orang yang Anda temukan? Huyong, direktur rumah sakit kota, memandang Lin yang dengan heran. Ya, dekan. Tetapi, Din, saya, Qi Zhongguo, bersedia menjamin etika medis saya. Dokter Lin yang pasti akan dapat menyembuhkan Tuan Jesse. Sebelum Huyong dapat menyelesaikan tugasnya kata-kata, Tuan Qi langsung berteriak. Orang-orang di sekitarnya terengah-engah, dan suara mereka tiba-tiba menjadi sunyi. Semua orang tahu bahwa Tuan Qi menganggap etika medisnya lebih penting daripada nyawanya. Lin yang tidak bisa tertawa atau menangis. Sebelum dia berbicara, Tuan Qi memberinya jaminan. Jika ini tidak bisa disembuhkan, bukankah semuanya sudah berakhir? Tuan Qi, saya tidak meragukan niat Anda, tetapi sekarang Dr. Ana sudah merawat Tuan Jesse, dan tampaknya telah mencapai hasil yang baik. Jika tidak, biarkan Dr. Lin kembali dulu. Huyong dia ragu-ragu dan berkata. Jelas, dia masih tidak bisa mempercayai Lin Yang. Qilao sangat marah hingga dia meniup janggutnya dan menatap. Dinhu, apa maksudmu? Anda meminta saya untuk mencari seseorang, dan saya menemukannya dan Anda ingin dia kembali. Apakah Anda meremehkan orang tua itu? Jangan marah, Tuan Qi, saya tidak marah. Bukan itu maksudnya. Dekan Hu menjelaskan dengan tergesa-gesa. Tiba-tiba, menjatuhkan. Lampu di ruang gawat darurat padam, dan kemudian pintu dibuka. Seorang pirang cantik berjas putih tiba-tiba membuka pintu dan berkata dengan mendesak, darah. Cepat, siapkan darah dengan cepat. Tuan Jesse mengalami pendarahan hebat dan membutuhkan transfusi darah segera. Orang-orang terkejut. Dokter Ana, Dokter Jesse mengalami gagal napas, dan sebagian fungsi otaknya berhenti bekerja. Dokter Ana, apa yang harus saya lakukan? Saat ini, dokter penolong di dalam hampir berteriak. Wajah Ana berubah ketakutan. Semua dokter di luar ruang gawat darurat juga kaget. Wajah Lin yang menjadi gelap, dia mendorong Ana menjauh di depannya dan melangkah masuk. Tuan Qi, siapkan suntikannya. Semua orang tercengang. Bos Qi sangat gembira dan segera lari. Siapa kamu? Ana tertegun, dan kemudian menjadi marah, cepat keluar, jangan ganggu operasinya. Lin yang tidak berbicara, melirik orang-orang di meja operasi, dan melihat luka sayatannya, yang terus-menerus mengalir. Ketika darah keluar, dia mengangkat satu jari dan menekannya 3 inci di bawah lehernya, mengerahkan sedikit tenaga. Dalam sekejap, pasien yang kedutannya sedikit berhenti bergerak, dan darah yang mengucur pun terhenti seolah keran dimatikan. Apa? Ana tertegun. Bab 33 Magang. Apakah ini pengobatan Tiongkok yang ajaib? Wajah Ana penuh rasa tidak percaya, dan mata safirnya penuh dengan keterkejutan. Peralatan medis modern tidak mampu menghentikan pendarahan akibat perubahan mendadak ini, namun pria di depannya berhasil mengatasinya hanya dengan satu jari mungil. Apa prinsip di balik ini? Apakah ini metode para dewa? Ana menutup mulutnya. Dokter lain juga kaget. Orang-orang di ruang gawat darurat tidak menyadari situasinya dan hendak masuk, tetapi dihentikan oleh Huyong. Dinhu. Seseorang ragu-ragu untuk berbicara. Biarkan dia mencoba, teriak Huyong. Tetapi bagaimana jika terjadi kecelakaan? Kecelakaan. Ini sudah merupakan kecelakaan besar.
Mungkinkah ada kecelakaan yang lebih tak terduga dari ini? Huyong memelototi dokter yang berbicara. Pria itu mengecilkan lehernya dan tidak berani berbicara. Faktanya, Huyong juga tidak mempercayai Lin Yang, tetapi Lin Yang telah mengambil tindakan dan sudah terlambat untuk menghentikannya. Saat ini, saya hanya bisa mencobanya. Semoga keajaiban terjadi. Huyong berdoa diam-diam di dalam hatinya. Dokter Lin, jarum peraknya ada di sini. Tuan Qi bergegas membawa tas jarum. Disinfeksi. Lin Yang menekan dada Dokter Jesse dengan satu tangan dan memeriksa kelopak mata serta denyut nadinya dengan tangan lainnya. Tuan Qi memulai pekerjaan disinfeksi. Ana baru saja pulih dari metode ajaib Lin Yang dan bertanya dalam bahasa Mandarin yang fasih, ada yang bisa saya bantu? Lin Yang meliriknya, dan melihat tatapan serius di mata Yang Ma, dia mengklik, dia mengangguk, hilangkan kemacetan dan bersiaplah untuk listrik shock. Baik, Ana segera bekerja sama dengan beberapa dokter lainnya. Orang-orang di luar melihat dengan penuh perhatian, dan tidak ada yang berani bersuara. Telapak tangan Huyong berkeringat. Orang-orang lainnya juga sangat gugup. Direktur Hao dari Biro Kesehatan bergegas bersama sekelompok orang. Setelah kecelakaan Jesse, dia menangani tempat kejadian sesegera mungkin dan berkomunikasi dengan Asosiasi Medis Internasional sesegera mungkin sebelum dia datang. Siapa orang ini? Direktur Hao tertegun saat melihat Lin Yang di dalam. Set. Dokter di sebelahnya dengan cepat memberi isyarat agar dia diam. Direktur Hao segera tutup mulut. Tidak ada yang berani menggangguku saat ini, meskipun aku menutup pintu akan terasa berisik. Darahnya menggenang. Ketika Tuan Qi melihat lukanya, wajahnya berubah, ternyata penyakit yang tiba-tiba itu disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah. Ya, dan pembuluh darahnya pecah secara bersamaan di beberapa tempat. Meskipun hanya sangat halus, itu seteguk, tapi itu cukup untuk membunuhnya. Tekanan darah Tuan Jesse selalu tidak stabil. Dia telah berlarian di Tiongkok akhir-akhir ini, detak jantungnya tidak teratur setelah turun dari pesawat, dan buru-buru berjalan di sekitar rumah sakit besar. Dalam situasi ini, satu-satunya hal yang baik adalah aorta dan arterinya masih utuh. Jika ada pecah di tempat ini, dia mungkin akan mati dalam beberapa detik. Kata Ana dengan ketakutan yang berkepanjangan. Begitu, tapi dalam kasus ini, menggunakan defibrilasi listrik untuk mengklik jantung akan menyebabkan lebih banyak pembuluh darah Tuan Jesse yang pecah. Tuan Qi berkata dengan heran. Saya juga khawatir tentang hal ini, jadi saya mempertimbangkan untuk membuka dada untuk resusitasi jantung, tetapi saya tidak menyangka akan menyebabkan pendarahan hebat secara tidak sengaja. Jika saya langsung menyetrumnya, kemungkinan besar akan mempercepat kematian pasien. Ana berkata, lalu menatap Lin positif. Sepertinya dia ingin Lin yang mengungkapkan pikirannya. Namun sayang sekali Lin yang hanya berkonsentrasi menerapkan akupuntur dan sepertinya tidak mendengar apa yang mereka katakan. Ana sangat kecewa. 13 batang perak ditusuk di dada Dr. Jesse, Lin yang mengangkat tangannya lagi dan menekan lehernya. Jahit lukanya, bisik Lin Yang. Lukanya tidak besar, dan Ana telah belajar darinya, sehingga segera ditangani. Lin Yang mengambil defibrilator dan mulai bekerja. Ana dan Tuan Qi sama-sama ingin berteriak untuk berhenti, tetapi Lin Yang sudah melepaskannya. Celepuk. Tubuh Jesse tiba-tiba bergetar, seperti ikan mas yang gemetar, lalu dia terjatuh dengan keras, tetapi detik berikutnya, Lin Yang datang lagi. Jika kamu memperlakukannya seperti ini, aku khawatir itu akan memperburuk kondisinya. Ini, anak kecil bisa melakukannya. Dia masih sangat muda. Secara logika, dia hanya magang di sekolah kedokteran. Bagaimana dia bisa menyembuhkan Tuan Jesse? Artinya, bahkan kita tidak bisa menyembuhkan Tuan Jesse, dan hanya dokter Ana yang dapat memeriksanya. Bagaimana anak muda ini bisa menyembuhkan penyakit-penyakit ini? Dinhu, Tuan Qi memang sangat dihormati, tetapi dia sudah tua dan bingung. Anda tidak bisa membiarkan dia melakukan apapun yang dia inginkan. Orang yang menyebabkan masalah. Apa yang harus kita lakukan jika terjadi sesuatu? Para dokter mengeluh satu demi satu, dan wajah semua orang penuh kekhawatiran. Diam. Huyong tidak tahan lagi dan mengertakkan gigi dan berteriak. Orang-orang menarik napas dengan gemetar. Tetapi saya mendengar Huyong berkata dengan marah, jika Anda memiliki kemampuan, apakah saya akan mengandalkan pemuda ini? Jika Anda memiliki kemampuan, mengapa Anda tidak masuk? Sekarang orang lain tidak takut mengambil tanggung jawab, seberapa besar risikonya.
Apakah mereka meminumnya saat akan menjalani operasi? Berapa bebannya? Kalian baik-baik saja. Apakah Anda mengucapkan kata-kata sarkastik di sini? Lihat apakah Anda masih berbicara tentang orang. Setelah kata-kata ini terungkap, banyak dokter menundukkan kepala karena malu. Namun beberapa orang mendengus dingin, masih belum yakin. Direktur Hao tidak berkata apa-apa, tapi ada keringat di dahinya. Rupanya dia juga gugup. Sampai saat itu, sembuh, sembuh. Suara kegembiraan terdengar di ruang gawat darurat. Semua orang gemetar dan melihat sekeliling. Tetapi saya melihat seorang dokter melihat tampilan pada instrumen dan berkata dengan penuh semangat, "Nona Ana, detak jantung Tuan Jesse telah stabil." Ya Tuhan memberkati. Hebat. Beberapa orang asing di luar pintu bersemangat. Dia menepuk-nepuk tangannya. Dada berulang kali dan memuji dengan keras. Hu Yong dan yang lainnya juga menghela nafas lega. Ana memandang pemuda di depannya dengan tidak percaya. BCP. Dia tahu ini bukan salahnya. Lin yang meletakkan defibrilator dan menambahkan beberapa suntikan lagi, lalu menghela napas lega dan menyeka keringat di dahinya. Cabut jarumnya dalam setengah hari, dan saya akan meresepkan resep untuk diminum Tuan Jesse. Tolong jaga dirimu baik-baik dalam 2 hari terakhir ini, kata Lin Yang dengan tenang. Terima kasih, kata Ana bersemangat, lalu datang dan memeluk Lin Yang. Dalam sekejap, aroma susu menusuk hidungku. Lin Yang sedikit bingung. Untungnya, Ana tahu bahwa orang timur itu pemalu dan melepaskannya lebih awal. Kamu menciptakan keajaiban. Pria tampan. Ana mengedipkan mata pada Lin Yang. Lin Yang tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Diberkati kamu. Anda adalah dokter Tiongkok terbaik yang pernah saya lihat. Anda menyelamatkan nyawa wakil Presiden Jesse. Anda adalah teman selamanya asosiasi medis kami. Beberapa anggota asosiasi medis di luar mereka juga berterima kasih kepada Lin Yang dengan penuh semangat. Tuan, terimalah penghormatan kami. Beberapa dokter pengobatan Tiongkok lanjut usia datang dan membungkuk kepada Lin Yang. Ekspresi Lin Yang berubah drastis dan dia buru-buru mendukung mereka. Senior, kamu tidak bisa melakukan ini. Apakah kamu ingin menyakiti generasi muda? Ini tidak memalukan. Seperti kata pepatah, tidak ada pendahulu dalam belajar. Yang menguasai adalah seorang guru. Keterampilan medis Anda adalah jauh lebih baik dari kami. Jangan lihat kami. Meskipun usianya sudah tua, keterampilan medisnya jauh lebih rendah daripada suamimu. Lagi pula, suamiku menerima perintah pada saat kritis, menyelamatkan muka komunitas medis Jiangcheng, dan mencegah badai opini publik internasional. Bagaimana ini tidak dianggap sebagai pencapaian besar? Mari kita beri penghormatan kepadanya, dia layak menjalankan tugasnya. Beberapa dokter pengobatan Tiongkok kuno berkata dengan serius. Hu Yong dan orang lain di sebelahnya tampak kaget. Orang-orang ini terkenal keras kepala di rumah sakit, dan mendapatkan pengakuan mereka sama sulitnya dengan naik ke langit. Tuan Lin, terima kasih banyak. Direktur Hao datang beberapa langkah dan meraih tangan Lin Yang untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Dokter lain juga maju untuk mengucapkan terima kasih. Ada yang tulus, namun ada pula yang tidak konsisten. Lin Yang melambai dan tersenyum, dan hendak mengucapkan selamat tinggal. Tanpa diduga, setelah perwakilan dari berbagai rumah sakit mengetahui bahwa Lin Yang bukan seorang dokter, mereka berusaha sekuat tenaga untuk menyeret Lin Yang ke rumah sakit, tetapi mereka semua dihentikan oleh Tuan Qi. Kembali. Dia mengandalkan masa tuanya untuk menjual masa tuanya, dan jika harta seperti itu tidak disimpan di rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok, Tuan Qi merasa keterlaluan. Tidak, kamu harus memberitahu dekan secepatnya. Jika Hu Yong menyeretmu ke rumah sakit rakyat, itu akan mengerikan. Tuan Qi bergumam dalam hatinya. Lin Yang tidak berniat masuk rumah sakit, jadi dia mengabaikan orang-orang ini dan berjalan keluar untuk pulang. Lin, mohon tunggu. Pada saat ini, sebuah suara mendesak terdengar. Lin Yang berbalik dengan kebingungan, hanya untuk melihat gelombang yang sangat kasar menerjang ke arahnya. Lin Yang langsung terpesona. Ketika dia sadar kembali, dia menyadari bahwa itu adalah Dokter Ana yang berlari. Dokter Ana, apakah ada yang salah? Lin Yang bertanya. Ana memandang Lin Yang dengan wajah serius dan berkata dengan tegas dalam bahasa Mandarin, Lin. Bisakah kamu menjadi guruku? Saya ingin belajar pengobatan Tiongkok. Bab 34, seseorang yang telah menyinggung perasaan saya. Harus belajar pengobatan Tiongkok. Menjadi seorang guru.
Bagaimana bisa? Lin Yang adalah orang yang paling takut akan masalah. Terlebih lagi, dia masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan, jadi bagaimana dia bisa punya waktu untuk melakukannya? Dan dia masih harus mengajar pengobatan Tiongkok kepada orang besar, tapi dia tidak memiliki kesabaran. Lin Yang langsung menolak. Ana jelas tidak mau menyerah dan mulai menguntitnya. Lin Yang tidak punya waktu untuk memperhatikannya, jadi dia masuk ke mobil dan melaju pergi. Tunggu saja aku. Saya pasti akan membiarkan Anda mengajari saya pengobatan Tiongkok, Guru Lin. Wajah Ana menunjukkan ekspresi tekad, dan mata birunya penuh tekad. Setelah meninggalkan rumah sakit, Lin Yang langsung pulang. Ini sudah tengah hari. Su Yan dan Zhang Qingyu sama-sama kembali dari perusahaan, tetapi yang mengejutkan Lin Yang adalah Su Guang juga bergegas kembali dari pekerjaannya. Bukankah dia selalu makan di kantin tempat kerja pada siang hari? Kenapa kamu kembali tiba-tiba? Lin Yang terlihat bingung, ketika dia memasuki rumah, dia menyadari ada tamu. Itu adalah keluarga sepupu Su Yan. Lin Yang cukup terkesan dengan keluarga ini. Saya ingat pada hari dia dan Su Yan menikah, keluarganya mengendarai Bentley untuk minum, dan bisa dikatakan mereka mencuri perhatian. Ketika Lin Yang datang dari Yanjing untuk menikah dengan seorang pengantin wanita, dia tidak punya uang dan harus mengikuti kemauan ibunya dan berpura-pura menjadi pecundang. Oleh karena itu, pernikahannya berjalan sangat buruk. Semua biaya dipinjam oleh Zhang Qingyu dan Su Guangdong. Meskipun Zhang Qingyu suka memarahinya di hari kerja, begitu dia menghadapi masalah besar, dia masih akan menemukan cara untuk menyelesaikannya untuk Lin Yang dan Su Yan. Zhang Qingyu pernah berkata bahwa Su Yan seperti dia, dan ini benar. Su Guang adalah seorang pengecut, dan karena itu, Zhang Qingyu harus menjadi agresif dan kuat. Semua orang dipaksa keluar. Belakangan, Lin Yang mengetahui bahwa putra sepupunya, Feng Jiatian, sangat menyukai Su Yan. Ketika mengetahui bahwa Su Yan akan menikah, dia sangat marah sehingga dia menyewa Bentley dan mengajak orang tuanya untuk sengaja menimbulkan masalah. Pernikahan itu berjalan sangat tidak menyenangkan. Masuk akal jika kedua pihak tidak boleh berhubungan satu sama lain, mengapa seluruh keluarga ada di sini untuk makan malam hari ini. Yo, Lin Yang sudah kembali. Ayo, duduk, ayo minum teh. Sepupu Feng Sun tersenyum antusias. Keluarga itu duduk mengelilingi meja, dan Su Yan sedang sibuk di dapur. Kami sudah lama tidak bertemu, jadi wajar saja kami mulai dengan mengobrol tentang masalah keluarga di meja. Di generasi Su Guang, masa depannya sendiri tidak lagi penting, jadi fokus obrolannya adalah pada generasi berikutnya. Benar saja, sebelum pembicaraan selesai, topik beralih ke Lin Yang. Omong-omong, Xiao Yu, di mana Lin Yang-mu saat ini bekerja? Sepupu Xiao Chunan bertanya dengan mata menyipit. Oh, dia bekerja di klinik medis, kata Zhang Qingyu dengan hati nurani yang bersalah. Klinik medis? Apakah Lin Yang masih akan menemui dokter? Xiao Chunan terkejut. Bu, orang yang bekerja di rumah sakit mungkin bukan dokter, mungkin perawat, atau tukang. Feng Jiatian di sebelahnya berkata sambil tersenyum. Masuk akal. Xiao Chunan tidak percaya bahwa Lin Yang memiliki kemampuan ini. Lin Yang tidak membantah, dan mengangguk, ya, saya memang sedang menyapu lantai di rumah sakit. Begitu dia mengatakan ini, Zhang Qingyu segera mengangkat kakinya dan menyentuh kaki Lin Yang. Sep. Lin Yang menoleh dan melihat Zhang Qingyu mengedipkan mata dengan keras. Bagaimana seseorang bisa membongkar dirinya sendiri? Keluarga Feng Sun tertawa. Biar ku beritahu, apa yang bisa dilakukan orang seperti Lin Yang. Kurasa sepupu Su Yan mengetahui tentang pusat medis ini untuknya, kan? Feng Jiatian berkata sambil tersenyum. Ya, kata Lin Yang lagi. Menarik. Feng Jiatian tersenyum lebih bahagia. Wajah Zhang Qingyu memerah karena marah. Oke, Jiatian, kenapa kamu tertawa? Tidak peduli apa yang orang lain katakan, Lin Yang adalah sepupu iparmu, bagaimana dia bisa menertawakan keluarganya sendiri? Feng Sun merengut, lalu berkata kepada Zhang Qingyu, Xiao Yu, Guang, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Zhang Qingyu memaksakan senyum. Tapi meski begitu, sungguh keterlaluan bagi pria dewasa seperti Lin Yang untuk menyapu bersih orang lain. Saya rasa begitu, biarkan Jiatian yang mengatur untuk Lin Yang. Jiatian sekarang adalah manajer SDM Grup Dongguang, jadi dia dapat mengatur pekerjaan untuk Lin Yang.
Posisinya seharusnya tidak sulit. Benarkah? Zhang Qingyu terkejut. Apakah grup Dongguang kita di Jiangcheng? Jiatian benar-benar mengambil posisi manajer. Pencapaian seperti itu di usia yang begitu muda sungguh luar biasa. Ada masa depan yang cerah. Su Guang tidak bisa tidak mengaguminya. Zhang Qingyu merasa masam. Lihatlah yang lain, lalu lihat Lin Yang, sayang. Ayah, jangan khawatir, Lin Yang adalah sepupu iparku, aku pasti akan mengatur posisi untuknya. Feng Jiatian bertanya sambil tersenyum, Lin Yang, apakah kamu di rumah sakit? Berapa biaya menyapu lantai aula per bulan? Lebih dari 2.000, kata Lin Yang. Begitukah? Feng Jiatian mengangguk, dan tiba-tiba berkata dengan ekspresi malu, Lin Yang, bukan karena sepupuku memiliki prasangka buruk terhadapmu. Seperti ini, perusahaan kita penuh sekarang, kamu tidak dapat melakukan apapun, kalau itu saja pasti akan ada kontroversi mengenai departemen mana saya akan ditempatkan, dan itu tidak akan berdampak baik bagi saya. Jika tidak, saya akan memberi Anda 4.000, dan Anda akan datang ke perusahaan kami untuk bekerja, tetapi Anda akan melakukannya masih menyapu lantai. Jangan khawatir, kamu akan melakukannya dulu, sepupu, aku pasti akan memindahkanmu di masa depan. Apa? Zhang Qingyu tertegun. Sepupu, kamu bertindak terlalu jauh. Su Yan di dapur tidak tahan mendengarkan lagi, dan keluar dengan marah, jika kamu tidak ingin membantu, lupakan saja, apakah kamu perlu menghina Lin Yang seperti ini? Sepupu, bukan itu maksudku, sistem perusahaan sebenarnya seperti ini. Aku bukan ketuanya, bagaimana aku bisa mengirim orang begitu saja? Feng Jiatian berkata tanpa daya, terlebih lagi, bukan. Bukankah sama dimanapun dia menyapu lantai? Di perusahaan kita, dia menyapu lantai. Aku mendapat lebih banyak, bukankah itu bagus? Itu benar, Xiao Yan, sepupumu berbaik hati membantu suamimu, tapi kamu punya ini sikap. Apa maksudmu? Xiao Chunnan berkata dengan dingin. Xiao Yu, Aguang, bagaimana kamu mengajar anak-anak? Dengan kualitas seperti ini, Feng Sun juga memiliki wajah yang panjang. Zhang Qingyu dan Su Guang tercengang dan tidak bisa berkata-kata. Suasana menjadi canggung. Sebenarnya hal ini tidak bisa disalahkan pada Xiao Yu dan Aguang. Mereka lebih tua dan anak-anak mereka lebih besar, jadi siapa yang bisa mendisiplinkan mereka? Pada analisa terakhir, alasan ini karena Lin Yang. Coba pikirkan, jika Lin Yang punya bagaimana Xiao Yan bisa seperti ini dengan kemampuannya. Faktanya, Xiao Yan juga berada di bawah banyak tekanan. Dia adalah gadis yang sangat baik, tetapi dia tidak memiliki suami yang baik. Xiao Chunnan tiba-tiba berkata, ya. Xiao Yan hanya kekurangan suami yang cakap dan baik. Jika dia ingin menjadi suami yang bertanggung jawab, akan sempurna jika dia memiliki pria seperti ini. Xiao Yu dan Aguang juga bisa menjalani kehidupan yang baik. Feng Sun juga buru-buru setuju. Keduanya bernyanyi bersama, secara langsung menghubungkan akar semua masalah dengan Lin Yang. Su Guang dan istrinya mengerutkan kening, samar-samar mengetahui sesuatu. Lin Yang baru saja bereaksi. Keluarga sentimental datang ke sini untuk mengganti suami Su Yan. Kalau dipikir-pikir, meskipun Lin Yang tidak menyentuh Su Yan selama 3 tahun, hal itu tidak menimbulkan keributan di kota, tetapi sudah menyebar. Feng Jiatian pasti tidak akan menyerah setelah mengetahui hal ini. Mereka datang hari ini hanya untuk pemanasan, menginjak Lin Yang dan mengangkat Feng Jiatian. Saat kamu datang ke sini lain kali, kamu akan membujuk Li Jia untuk melamar, bukan? Cukup. Zhang Qingyu tidak tahan lagi, membanting meja dan berteriak, jika kamu di sini untuk makan, kami menyambutmu. Jika kamu memiliki tujuan lain, silakan pergi. Xiao Yu, kamu apa maksudmu? Xiao Chunnan bertanya dingin dengan alis terangkat. Apa maksudmu? Biar ku beritahu, keluarga kami Lin yang sangat baik. Dia dan Xiao Yan juga sangat penyayang. Dalam hati kami, dia adalah menantu terbaik. Zhang Qingyu berkata dengan marah. Lin yang ingin menangis tetapi tidak menangis setelah mendengar ini. Orang yang paling sering memarahinya di keluarga ini adalah Zhang Qingyu. Haha, menantu terbaik. Siapa yang tidak tahu karakter seperti apa Lin Yang, Xiao Yu, siapa yang akan percaya ini? Mengapa menipu diri sendiri dan orang lain? Xiao Chunnan berkata dengan nada menghina. Kamu. Zhang Qingyu sangat marah hingga dia tidak dapat berbicara. Wajah Lin yang sedikit muram. Oke, Chunnan, duduklah. Xiao Yu, jangan marah.
Chunnan memiliki sifat impulsif dan berbicara terburu-buru. Jangan menganggapnya serius. Feng Sun segera berdiri dan bertindak sebagai pembawa damai. Namun, dia diam-diam tersenyum di dalam hatinya. Kemarahan Zhang Qingyu semakin keras sekarang, dan setelah keluarga mereka pergi, dia akan semakin marah pada Lin Yang. Ketika konflik semakin intensif, mereka berhasil. Semuanya sukses seperti yang diharapkan. Feng Sun dan istrinya mencibir lagi dan lagi. Feng Jiatian menyipitkan mata ke arah Lin Yang, lalu melirik ke arah dapur, dengan seringai menghina di bibirnya. Aku tidak bisa mendapatkanmu 3 tahun yang lalu. Sekarang, kamu tidak bisa melarikan diri, bukan? Feng Jiatian merasa galak di dalam hatinya. Berdengung. Saat ini, ponsel Lin Yang bergetar di sakunya. Lin Yang mengerutkan kening, melirik nomor asing itu, ragu-ragu sejenak dan kemudian menjawab panggilan itu. Apakah ini Tuan Lin? Siapa Anda? Lin Yang bertanya dengan tenang. Saya, Ma Hai. Suara di ujung telepon itu sangat penuh hormat. Saya ingin meminta maaf secara pribadi kepada Tuan Lin atas masalah perilaku anjing dan kuda. Saya harap Tuan Lin dapat memaafkan saya. Minta maaf. Jika mau, saya ingin meminta maaf secara pribadi kepada Tuan Lin. Tuan Lin meminta maaf, saya di bawah dari Anda. Saya ingin tahu apakah Tuan Lin dapat membuka pintu. Ma Hai berkata dengan hati-hati. Begitukah? Oke, kamu di sini, datang dan minum teh, kata Lin Yang dengan tenang dan menutup telepon. Siapa? Teman? Su Guang bertanya. Cih, dia masih punya teman. Pasti telemarketing, kata Feng Jiatian dengan nada menghina. Tidak satu pun dari mereka. Lin Yang meletakkan telepon di atas meja kopi dan berkata tanpa ekspresi, orang yang telah menyinggung saya. Dia ingin datang dan meminta maaf kepada saya sekarang. Orang yang menyinggung Anda. Feng Jiatian tertegun, siapa? Ketua grup Dongguang Anda, Ma Hai. Lin Yang berkata dengan dingin. Bab 35 Pertikaian. Ma Hai. Feng Jiatian sedikit terkejut, lalu mencibir, Lin Yang, bukankah menurutmu lelucon ini membosankan? Siapa Ma Dong? Kamu yang seperti apa? Tidak ada orang lain seperti kamu. Aku bahkan tidak melihatmu dan meminta maaf padamu. Apa mimpimu? Kamu sungguh sia-sia, seseorang bisa meremukkanmu sampai mati hanya dengan sedikit gerakan jari mereka. Meskipun semua orang tidak mengenal Ma Hai, sebagai selebriti di Jiangcheng, mereka semua pernah mendengar tentang dia. Aguang, apakah menantumu tidak normal di sini? Feng Sun menunjuk ke kepalanya. Su Guang merasa sangat malu dan tidak tahu harus berkata apa. Zhang Qingyu diam-diam menatap Lin Yang. Meskipun dia tahu apa yang terjadi di hotel malam itu, dia lebih memahami bahwa orang-orang setingkat Ma Hai tidak lagi menganggap serius uang. Proyek di distrik Qingshan gagal, tetapi keluarga Ma tidak akan putus asa mengapa seseorang seperti Ma Hai kehilangan mukanya dan pergi ke Lin Yang untuk meminta maaf atas sebuah proyek. Itu hanyalah sebuah fantasi. Lin Yang, pergi ke dapur dan bantu Yaner, kata Zhang Qingyu dengan marah. Bu. Cepat pergi. Zhang Qingyu berteriak dengan serius. Lin Yang menghela nafas, menggelengkan kepalanya, bangkit dan berjalan menuju dapur. Dia tahu bahwa suasana hati Zhang Qingyu sedang buruk hari ini. Tapi kemudian, ding dong, bel pintu berbunyi. Beberapa orang langsung tercengang. Benarkah di sini? Xiao Chunnan dan Feng Sun saling berpandangan. Bagaimana mungkin? Dia pasti sahabat anak ini. Feng Jiatian terkekeh. Su Guang berdiri dan berjalan menuju pintu masuk. Klik, pintunya terbuka. Kamu adalah. Suara bingung Su Guang keluar. Halo, saya Ma Hai. Apakah Tuan Lin ada di sini? Sebuah suara datang. Suara ini terdengar familiar. Feng Sun sedikit terkejut. Xiao Chunnan tertawa terbahak-bahak. Hei, ini masih akting. Menarik. Lin Yang, di mana kamu menyewa aktornya? Aguang, abaikan saja teman-teman buruk Lin Yang dan suruh mereka bolak-balik dari manapun mereka berada. Apa sayang sekali, bukankah kamu melihat tamu datang ke rumahmu? Kamu benar-benar bodoh membawa orang-orang yang tidak bermoral ini ke rumahmu. Feng Sun mendengus dingin. Su Guang merasa sangat malu. Dan orang-orang di luar juga berwajah gelap. Sambil menahan amarahnya, dia bertanya lagi, apakah Tuan Lin ada di sini? Saya di dapur, Ma Hai. Anda masuk duluan. Lin Yang menjulurkan kepalanya keluar dari dapur dan berteriak. Lin Yang, apakah kamu tidak mendengar apa yang aku dan sepupumu katakan?
Beritahu teman-teman lusuh sepertimu ini untuk pergi. Feng Sun berteriak dengan marah. Ketika Ma Hai mendengar ini, dia segera mengerti bahwa orang ini tidak sepaham dengan Lin Yang, dan segera berjalan menuju ruang tamu dengan marah, berteriak dengan dingin, Ma Hai benar-benar ingin tahu, di seluruh Jiangcheng, siapa yang bisa menelepon aku jahat. Buddha yang sangat besar. Begitu dia masuk ke ruang tamu, Tianhun dari keluarga Feng yang duduk di sofa hampir ketakutan setengah mati. Ma, Dong Ma. Feng Jiatian berteriak dengan lidah terikat. Manajer Feng, kenapa kamu ada di sini? Ma Hai tampak terkejut. Jiatian, apakah kamu kenal orang ini? Xiao Chunnan di sebelahnya merasakan ada yang tidak beres. Hati Feng Sun sangat tegang dan wajahnya pucat. Feng Jiatian membuka mulutnya, tidak tahu harus berkata apa. Ma Hai mendengus dan berkata dengan dingin, tentu saja dia mengenalku. Karena aku bosnya. Begitu kata-kata ini keluar, Xiao Chunnan langsung pingsan di tanah. Meskipun Feng Sun sudah menebaknya, setelah mendengar kata-kata ini, seluruh orang juga mengubah wajahnya dengan ngeri. Adapun Su Guang dan Zhang Qingyu, mereka tampaknya telah kehilangan jiwa mereka saat ini, menatap Ma Hai dengan mulut terbuka. Sudah waktunya makan. Lin Yang dan Su Yan mengeluarkan sepiring hidangan lezat dari dapur dan menaruhnya di atas meja. Tuan Lin. Ma Hai buru-buru berdiri tegak dan membungkuk hormat kepada Lin Yang, segala sesuatu yang salah sebelumnya adalah kesalahanku, Ma Hai. Aku telah mematahkan kaki Ma Feng dan memasukkannya ke dalam sel isolasi. Tolong Lin Yang. Maafkan saya, Tuan. Bahkan Su Yan pun tercengang. Rumah itu sunyi. Orang-orang menatap dengan mata terbelalak, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Namun, Lin Yang tidak bersuara, hanya mengurus urusannya sendiri dengan nasi. Ma Hai mengertakkan gigi dan menekuk lututnya ke tanah. Semua orang di ruangan itu kecuali Lin yang pandangannya hancur. Ma Hai, kepala keluarga Ma, salah satu dari 4 keluarga bermartabat di Jiangcheng, ketua grup Dongguang, dan orang terbaik di Jiangcheng. Benar-benar berlutut di depan Lin Yang. Gila. Benar-benar gila. Entah dunia ini gila, atau aku yang gila. Beberapa orang terengah-engah, merasa seolah jantung mereka akan melompat keluar dari tenggorokan. Zhang Qingyu berpegangan pada dinding, hampir tidak mampu berdiri. Su Yan duduk di kursi. Dampak dari adegan ini terlalu kuat. Apakah kamu sudah makan? Akhirnya, Lin yang memecah suasana aneh. Belum. Kalau begitu duduk dan makan bersama. Terima kasih. Ma Hai segera berdiri. Semuanya, ayo duduk dan makan. Baru kemudian orang-orang bereaksi dan duduk satu demi satu. Makanan ini sangat aneh. Tidak ada yang berbicara. Keluarga Feng Sun ketakutan dan ketakutan. Mereka mencoba meminta maaf kepada Ma Hai beberapa kali, tetapi Ma Hai mengabaikannya. Keluarga Zhang Qingyu bingung. Hanya hati Lin yang seperti cermin. Ma Hai datang ke sini saat ini. Mungkin karena Xia Yulan telah mengambil tindakan. Keluarga Yan Jingxia ingin menyerang keluarga Ma. Itu sangat mudah. Ma Hai tidak punya pilihan selain datang dan memohon pengampunan Lin Yang. Setelah makan, Ma Hai dan Lin Yang datang ke balkon. Tuan Lin, tolong selamatkan keluarga Ma saya apapun yang terjadi, kata Ma Hai Lao sambil menangis. Aku khawatir aku tidak bisa membantumu. Keluarga Xia awalnya berniat melindungiku, tapi Ma Feng bersikeras untuk menyentuhku. Itu akan menjadi tamparan di wajah keluarga Xia. Bukan aku, Lin yang ingin menghancurkanmu, Ma Hai, tapi keluarga Xia. Saya tahu jika Tuan Lin bersedia membuka mulutnya, keluarga Ma saya setidaknya bisa bernapas. Ma Hai berkata dengan penuh semangat, saya bersedia untuk berikan setengah saham grup Dongguang kepada Tuan. Tolong bantu saya menyelamatkan Ma. Rumah. Ketika Lin yang mendengar ini, dia mencibir, Dong Ma, masalah besar. Dengan cara ini, kamu bisa mengikatku ke keretamu. Apakah Anda ingin menggunakan saya untuk menjalin hubungan dengan keluarga Xia? Ma Hai Cheng ketakutan dan buru-buru melambaikan tangannya, tidak, Tuan Lin, beraninya Ma Hai. Bahkan jika saya meminjam 10.000 keberanian dari Ma Hai, saya tidak bisa. Kalau begitu saya akan menunjukkan kartu saya. Lin yang berkata dengan ringan, saya tidak dapat membantu Anda. Ma Hai disambar petir. Tetapi jika nama belakang grup Dongguang Anda adalah Lin, mungkin Anda masih bisa diselamatkan, tambah Lin Yang.
Ma Hai menarik napas gemetar dan segera mengerti maksud Lin Yang. Setelah beberapa saat, dia membungkuk. Lin Yang tidak meninggalkan Ma Hai. Ma Hai datang dan pergi dengan cepat, tapi sebelum pergi, dia melirik Feng Jiatian. Kamu tidak harus masuk kerja besok. Ma Hai menjatuhkan kata-kata ini dan langsung membuka pintu dan pergi. BCP. Tuan Ma. Tuan Ma. Feng Jiatian terkejut dan bergegas keluar, tetapi tidak berhasil. Bagaimana ini bisa terjadi? Lin Yang, kamu harus membantu sepupumu. Xiao Chunnan sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat, dan dia meraih lengan Lin Yang dan berteriak. Maaf, saya hanya seorang penyapu, dan saya mengenal semua jenis orang. Saya tidak terlalu mengenal orang itu sekarang. Sepupu, Anda menemukan orang yang salah. Lin Yang menarik lengannya dan berkata dengan ringan, jika sepupu Anda benar-benar tidak dapat menemukan pekerjaan, Anda dapat menghubungi saya dan saya dapat mengatur pekerjaan untuknya sebagai tukang. Kamu. Feng Sun gemetar karena marah. Lin Yang, apakah kamu benar-benar tidak berperasaan? Xiao Chunnan sangat marah. Wajah Lin Yang tanpa ekspresi. Xiao Yu. Guang. Xiao Chunnan buru-buru melihat ke arah Zhang Qingyu dan yang lainnya. Tapi tidak ada yang berbicara saat ini. Oke, kamu dan keluargamu, ingatlah ini untukku. Xiao Chunnan sangat marah sehingga dia menyeret Feng Sun dan Feng Jiatian pergi. Ayo pergi tanpa mengantarmu pergi. Zhang Qingyu berteriak, keren. Melihat keluarga ini pergi, Zhang Qingyu menutup pintu dan menghela napas panjang lega, keluarga ini sangat buruk. Mereka hanya datang ke rumah kami dan bertindak arogan, tetapi mereka sebenarnya ingin mengambil keuntungan dari milikku yang berharga. Putri, tak termaafkan. Jika mereka di sini hanya untuk pamer, saya mungkin akan membantu mereka, tetapi jika mereka memiliki motif tersembunyi dan ingin memanfaatkan istri saya, maka kerabat ini tidak dapat berbuat apa-apa, kata Lin Yang dengan tenang. Hati manusia tidaklah kuno, Su Guang menghela nafas. Lin Yang, kenapa kamu tidak menjelaskan apa yang terjadi pada Ma Hai? Su Yan meletakkan mangkuk dan sumpit dan menatapnya. Begitu kata-kata ini keluar, Zhang Qingyu dan Su Guang juga memandangnya. Jangan salah paham, aku bukan orang yang tahu segalanya tentang langit dan bumi. Tidak mungkin bagiku membuat Ma Hai berlutut. Lin Yang sepertinya tahu apa yang ada di kepala mereka dan berkata dengan tergesa-gesa. Ketika saya bekerja di klinik medis Luoqian, saya menyembuhkan orang-orang dari keluarga Ning secara kebetulan, dan saya juga bertemu dengan beberapa orang kaya. Orang-orang kaya inilah yang berada di resepsi hari itu. Kamu menyelamatkan mukaku dan menamparkan wajah Ma Feng, tetapi Ma Feng terlalu keren dan bodoh, dan menyinggung orang-orang kaya itu. Sekarang orang-orang kaya itu ingin menghancurkan keluarga Ma. Ma Hai datang kepadaku ketika dia punya tidak ada pilihan selain datang kepadaku. Berharap agar aku maju untuk melindungi keluarga Ma. Tapi dia melakukan kesalahan, ini bukan lagi masalah antara aku dan keluarga Ma, tapi dendam antara orang-orang kaya itu dan Ma keluarga. Saya tidak dapat membantu, kata Lin Yang sambil tersenyum. Begitu kata-kata ini diucapkan, beberapa orang tiba-tiba menyadari. Saya baru saja berkata, bagaimana Anda bisa mengetahui pukulan besar itu jika Anda begitu baik? Saya pikir Anda akan terbang ke langit, gumam Zhang Qingyu, diam-diam menangis karena sangat disayangkan. Kamu baru saja membaca beberapa buku kedokteran dan menyembuhkan penyakit aneh orang kaya dan berkuasa. Lin Yang, kamu sangat beruntung. Mungkin keberuntunganmu beruntung, kata Su Guang sambil tersenyum. Su Yan masih sedikit ragu, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Ding ding ding. Saat ini, ponsel Su Guang berdering. Su Guang mengambilnya, dan sesaat kemudian wajahnya menjadi sangat serius. Siapa yang menelepon? Zhang Qingyu bertanya. Bu. Su Guang berkata dengan suara serak. Nyonya tua. Ya, ibu menyuruh kami segera pergi ke rumah tua keluarga Su. Dia punya sesuatu yang sangat penting untuk menemuiku. Terutama kamu, Lin Yang, nenekmu bilang kamu harus ada di sana. Beritahu dia, aku tidak akan pergi. Dia bilang dia sudah menyiapkan perjanjian perceraian untuk kalian berdua. Su Guang ragu-ragu dan berkata. Mata Su Yanqiu tiba-tiba membelalak. Alis Lin Yang juga sedikit bergerak. Apakah ada pertikaian?